Salam investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data ketenagakerjaan bulan Mei telah dirilis. Non-farm payroll bulan Mei bertambah 339.000, lebih baik dibandingkan penambahan bulan April sebesar 294.000. Tingkat pengangguran bulan Mei meningkat menjadi 3,7%. Di tengah kebijakan moneter yang ketat, pasar masih optimis terkait penambahan non-farm payroll bulan Mei karena permintaan konsumsi masih akan cukup kuat. Presiden Amerika Serikat telah menandatangani undang-undang terkait kenaikan limit atas hutang Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat terhindar dari kondisi default. Zona Asia. Kondisi manufaktur Cina bulan Mei kembali berada di fase ekspansi atau di level 50,9 setelah di bulan April berada di fase kontraksi atau di level 49,5. Zona Indonesia. Kondisi manufaktur Indonesia bulan Mei masih berada di fase ekspansi 50,3 namun menurun dibandingkan bulan April yang berada di level 52,7. Inflasi bulan Mei akan dirilis pekan ini diprediksi tumbuh 0,3% month on month atau 4,22% year on year versus inflasi bulan April yang tumbuh 0,33% month on month atau 4,33% year on year. Data cadangan devisa bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi akan tercatat sebesar 144 miliar US dollar versus 144,2 miliar US dollar bulan April. Market view. IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,8% week on week di level 6.633,261. IHSG kembali mengalami pelemahan. Telah disahkannya kenaikan limit atas hutang Amerika Serikat menjadi undang-undang, seharusnya memberikan sentimen positif bagi IHSG. Dari domestik, beberapa sentimen adalah adanya gaji ke-13 PNS yang akan cair 5 Juni, diharapkan dapat memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih akan cukup kuat. Serta inflasi bulan Mei yang cenderung terkendali diharapkan dapat memberikan efek positif bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1,83 triliun rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 20,60 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor industri, industri dasar, dan properti, masing-masing sebesar minus 3,11%, minus 2,69%, dan minus 2,50% secara mingguan. Pada tanggal 31 Mei 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 flat menjadi 6,00%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 turun menjadi 6,36%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 turun menjadi 6,57%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 turun menjadi 6,67%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak turun di level 4,67% dan yield US Treasury 10 tahun turun di 3,64% dibandingkan dengan posisi per 26 Mei 2023 yaitu 4,78% dan 3,79%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 87,01 BPS. Rupiah ditutup melemah minus 0,26% week on week pada level 14,994. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 29 Mei 2023 tercatat sebesar 829,98 triliun rupiah atau sebesar 15,31% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 26 Mei 2023 yaitu sebesar 831,32 triliun rupiah atau 15,33% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih akan menerapkan kebijakan moneter yang ketat sampai akhir tahun 2023 karena adanya kasus bank kolaps di Amerika Serikat.
Pasar memprediksi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan setelah terakhir menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret. Data ketenagakerjaan khususnya non-farm payroll yang masih terus mengalami penambahan di tengah kebijakan moneter yang ketat memberikan rasa optimis bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi yang ringan karena permintaan konsumsi masih akan tetap positif. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali. Sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan, malah tampak akan menurunkan suku bunga acuan mendekati akhir tahun 2023. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.